Yo, para wibu nolep, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Rangkum Novel. Di segmen Rangkum Novel kali ini gue mau ngelanjutin rangkuman web novel Tsukigami Chibiku Isekai Docho mulai dari chapter 211 sampai dengan chapter 216. Dan buat lu pada nih cuy yang pengen dukung gue lebih jauh, lu bisa donasiin duit jajan lu ke Sawere gue yang linknya gue taruh di deskripsi. Oke lah ya, daripada gue banyak bacot nih, mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan tanah dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke rangkumannya. Chapter 211 dibuka dengan Hibiki dan Makoto yang lagi ngobrolin tentang populasi kerajaan Limia yang penduduknya tuh sangat-sangat padat. Mereka juga ngebahas rekonstruksi dan sekalian membahas tentang perang yang terjadi di dunia itu. Pada perang kita tahu kalau Makoto itu bersifat netral, jadi Makoto nggak akan memihak siapapun. Dan di sini Hibiki mempertanyakan apakah Makoto bisa ngasih bantuan ke pihak human walaupun bukan dengan kekuatannya. Misalnya kayak ngasih pasokan senjata. Tapi Makoto menolak karena itu sudah mendukung ke pihak human. Dan walaupun Hibiki terus ngerayu Makoto, Makoto tetap kekeh sama pendiriannya yang dimana dia nggak akan memihak siapapun. Habis itu Makoto nanya ke Hibiki, apa alasan Hibiki datang ke Isekai? Yang dijawab Hibiki karena dia sangat tertarik dengan Isekai, sehingga Hibiki berniat menetap di Isekai di mana tempat dia dipanggil, yaitu Kerajaan Limia. Abis itu mereka balik ngobrolin tentang peperangan dengan ras iblis lagi. Dan di sini Hibiki nyebut kalau ras iblis itu adalah teroris. Jadi ya seluruh human akan membuat peperangan dengan ras iblis. Namun fakta yang Makoto tahu tuh nggak begitu. Hibiki juga nyebut kalau ras iblis itu sebagai minoritas. Dan itu emang sesuai fakta sama yang Makoto tahu. Karena ya jumlah ras iblis keseluruhan itu paling banyak ya cuma sekitar 1,5 juta orang doang. Sedangkan untuk human sendiri kurang lebih sekitar 10 kali lipat atau mungkin 20 kali lipat dari ras iblis. Dan buat di Limia aja gitu, itu udah 4 kali lipat dari keseluruhan ras iblis. Apalagi kalau seluruh human itu bersatu dan udah jelas gitu kalau ras iblis bakal jadi minoritas. Dan habis itu Hibiki bilang lagi kalau dia bakal menghabisi seluruh ras iblis. Ya emang dasarnya Hibiki rasis sih, jadi ya kayak gitulah. Setelah itu Makoto jelasin kalau diskriminasi yang dilakuin sama Dewi bisa membuat ras iblis punah. Tapi Hibiki langsung motong omongannya Makoto dengan bilang kalau Makoto ada di pihak iblis. Namun Makoto menjelaskan lagi kalau dia tetap ada di pihak netral. Makoto mengatakan kalau sifat human yang ingin berperang sama ras iblis adalah karena ulah sang Dewi Bak. Dan Hibiki nggak bisa menyangkal hal itu karena ya banyak para human yang mendapatkan berkah dari Dewi Bak. Dan ajaran Dewi Bak juga udah diterima selama beberapa ratus tahun yang lalu. Dan untuk mengatasi masalah ini, Makoto memikirkan bagaimana caranya menghilangkan Dewi Bak atau setidaknya ya melengsarkan posisi Dewi Bak dari posisi penguasa Isekai. Jadi, karena itu Makoto memperkuat tekadnya untuk menghilangkan keberadaan Dewi Bak. Dan setelah itu, percakapan mereka berakhir, Hibiki dan Makoto balik ke kamar mereka masing-masing. Chapter 212 dibuka dengan Hibiki yang lagi jalan balik ke kamarnya. Hibiki masih berpikir tentang semua perkataan Makoto. Dan Hibiki menyimpulkan akan lebih baik kalau Makoto berada di sisi human atau berpihak ke human. Dan gak jauh dari Hibiki terlihat sosok Mio yang dari tadi tuh nguping pembicaraan Makoto dan Hibiki dari jauh. Mio melihat karakter asli Makoto, yang dimana Makoto masih melibatkan dirinya dengan para human. Dan karena itu Mio ingin menyingkirkan apa yang jadi masalah bagi Makoto. Karena Makoto tuh memperhatikan lingkungannya terlalu banyak. Dan itu sebabnya Mio bergerak secara tidak langsung. Setelah itu scene berganti ke Makoto yang ketemu sama Chia pas dia lagi balik ke kamarnya. Makoto nanya apa tujuan Chia nyari dia malam-malam. Dan Chia jawab kalau dia pengen meminta maaf atas ketidaksopanannya saat itu. Dan Makoto jawab kalau itu nggak masalah. Dan habis itu Chia jelasin ke Makoto tentang kejadian kedatangan Makoto dan rombongannya. Chia menjelaskan kalau dia melihat lime sebagai pohon besar yang sangat lembut dengan daun-daun yang basah karena hujan dan berkilauan. Dan juga ada tempat di mana sang naga muda berada di tempat itu. Chia melihat Lime sebagai pemuda yang sangat menyenangkan. Kemudian pada saat melihat Mio, Chia melihat Mio sebagai laba-laba hitam bencana yang di lehernya ada kalung besar. Dan laba-laba itu seperti merawat kalung itu dengan kasih sayang. Kemudian pada saat Chia melihat Makoto,
Chia ngelihat Makoto sebagai manusia putih murni dan bentuk manusianya terdapat retakan kecil, dan Chia menambahkan kalau di dalam retakan itu ada sesuatu yang menjijikan dan sangat menakutkan yang tinggal di dalam retakan itu. Chia juga menyuruh Makoto jangan sampai mengeluarkan benda itu karena benda itu sangatlah berbahaya. Makoto yang dengar itu langsung nenangin Chia dan menyuruh Chia biar nggak usah mikirin hal itu. Dan setelah itu Makoto sama Chia balik ke kamar mereka masing-masing. Pas balik ke kamarnya, Makoto disambut sama Lime yang udah nyiapin keberangkatan mereka buat pergi ke suatu tempat. Chapter 213 dibuka dengan Joshua dan bangsawan Limia yang bernama Algurio yang lagi ngobrol. Joshua mendesak Algurio untuk segera pensiun apapun alasannya. Namun Algurio menolak karena menurutnya itu terlalu awal. Tapi Joshua menegaskan kalau Algurio harus segera pensiun karena Joshua mengetahui kejahatan yang dilakuin Algurio, di mana Algurio mengirim pembunuh untuk menghabisi orang-orang dari perusahaan Kuzunoha. Dan Joshua menganggap kalau itu bukanlah sifat dari seorang bangsawan tinggi yang ada di Limia. Alasan Joshua nyuruh Algurio pensiun karena kalau Algurio nggak pensiun, maka akan ada penurunan kasta dan pencabutan wilayah yang dimiliki Algurio. Tapi kalau Algurio pensiun, maka nggak akan ada hukuman apa-apa selama Algurio memenuhi perjanjian bersyarat dari pihak kerajaan. Dan di sini kita dikasih tahu kalau Algurio itu adalah ayah dari Ilumgan yang dibunuh sama Makoto setelah berubah jadi mutan dan menyerang akademi. Yang karena hal itu Algurio jadi dendam gitu sama Makoto dan perusahaan Kuzunoha dan mengirim pembunuh ke perusahaan Kuzunoha buat menghabisi orang-orang dari perusahaan Kuzunoha. Tapi yang sebenarnya ngebunuh Ilumgan kan ya Mio, cuma ya di mata Algurio yang salah ya Makoto. Ya emang dasarnya Makoto sial anjir. Habis itu Algurio ngancem Joshua dengan bilang dia bakal ngebeberin ke publik kalau Joshua itu aslinya adalah cewek. Dan Joshua yang denger itu malah nantang Algurio buat ngelakuin ancamannya. Sambil bilang jika informasi itu tersebar, maka kerajaan Limia akan diserang lagi sama ras iblis. Dan pasti yang bakal disalahin adalah bangsawan Limia, terutama Algurio yang sudah membeberkan informasi kalau Joshua yang sebenarnya adalah cewek. Dan tantangan dari Joshua itu bikin Algurio langsung ngaku kalah dari Joshua dan berjanji bakal segera pensiun. Setelah itu Algurio pergi ninggalin ruangan, sedangkan Joshua pergi ketemu Hibiki buat ngobrol-ngobrol cantik sambil curhat satu sama lain. Dan pas gue baca chapter ini sebenarnya gue agak bingung gitu ya, apa Joshua itu sebenarnya ngebela Makoto gitu biar nggak dikirimin pembunuh gitu sama si Algurio? Mungkin aja. Chapter 214 dibuka dengan Makoto, Mio, dan Lime yang lagi ada di Kaleneon. Makoto merasa bakal makan banyak waktu buat pergi ke tempatnya Eva, jadi dia mutusin buat teleport make gerbang kabut ke guild petualang yang ada di Kaleneon. Waktu Makoto, Mio, dan Lime sampai di guild, mereka disapa sama staff dari guild petualang yang mengira kalau Makoto dan yang lainnya adalah seorang petualang. Sampai salah satu staff lain negor staff yang nyapa Makoto dan ngejelasin siapa itu Makoto, Mio, dan Lime. Setelah itu Makoto menjelaskan kedatangannya yang dimana dia datang buat memeriksa keadaan kota dan menanyakan keadaan Eva dan Luria. Staff guild ngasih tahu kalau Eva dan Luria lagi ada di aula kota dan sedang mengadakan pertemuan. Staff itu juga menjelaskan keadaan kota yang selalu tertutup salju tebal sehingga menyulitkan mereka dalam beraktivitas. Dan Makoto bilang kalau dia bakal bekerja sama buat menangani masalah itu. Setelah itu, Makoto mutusin buat ngeliat keadaan kota sambil nunggu Eva dan Luria menyelesaikan pertemuan mereka. Makoto, Mio, dan Lime jalan ke sebuah gedung besar yang berfungsi sebagai tempat administrasi. Sang penjaga gedung menyambut mereka dan membuka jalan bagi Makoto dan rombongannya. Makoto dan yang lainnya dipandu oleh orc dataran tinggi yang memandu mereka ke kamarnya Eva. Setelah dapat konfirmasi dari Eva, Makoto masuk ke kamarnya Eva sambil nyapa Eva. Dan Makoto bisa ngeliat kalau Eva tuh lagi kecapean. Abis itu Eva menceritakan situasinya yang ngebuat dia hampir nyerah. Eva mengatakan kalau mereka kekurangan personil atau SDM dan kekurangan biaya. Eva udah ngajarin sihir ke orang-orang yang ada di pihaknya untuk menghilangkan salju. Tapi hasilnya jauh dari ekspektasi Eva. Selain itu, penggarapan lahan baru juga jadi terhambat karena ya salju yang bertumpuk di wilayah Kaleneon.
Tapi ya untung aja gitu, mereka punya beberapa tanaman yang bisa menghasilkan panas, yang sangat berharga bagi mereka karena bisa mencairkan salju yang terus turun di Kaleneon. Eva juga bilang kalau mereka tuh juga punya tanaman umbi-umbian yang memiliki afinitas yang sangat baik, dan mereka juga berencana untuk membuat saluran air ke sungai. Tapi sayangnya semua saluran air ke sungai itu juga membeku, dan karena alasan itu ras iblis tuh pengen ngamanin pelabuhan bebas es. Dan habis itu Makoto ngasih ide ke Eva buat ngebangun sumber air panas. Tapi Eva bilang dia nggak yakin ada sumber air panas di Kaleneon. Habis itu Makoto jelasin kalau sumber air panas bisa aja ada di wilayah bersalju kayak Kaleneon. Dan itu bakal sangat efektif buat mencairkan salju. Tapi Eva bilang mustahil dia nyari sumber air panas di kondisi yang lagi begini. Dan Makoto langsung balas kalau yang bakal nyari sumber air panas bukan dari pihak Eva, melainkan perusahaan Kuzunoha yang bakal mencari sumber air panas. Jadi Eva nggak usah mikirin hal itu. Dan sebagai bayarannya, Makoto meminta Eva nggak nyebut dirinya ataupun perusahaan Kuzunoha atas berdirinya lagi Kaleneon. Karena Makoto pengen tuh sejarah mencatat bahwa Eva yang mengubah Kaleneon dan mengambil alih Kaleneon tanpa campur tangan Makoto ataupun perusahaan Kuzunoha. Setelah itu, mereka memulai obrolan tentang rencana menghidupkan lagi kerajaan Kaleneon yang udah mati. Chapter 215 dibuka dengan Makoto dan Neptune yang lagi nyari sumber air panas di Kaleneon. Alasan Makoto membawa Neptune karena ya dia punya pengalaman di Laut Utara. Jadi suhu dingin tuh bukan masalah apa-apa bagi dia. Selama perjalanan, Neptune merasa kagum sama Makoto yang bisa bergerak bebas di cuaca dingin yang ada di Kaleneon. Tapi Makoto bilang kalau dia tuh cuma maksain dirinya sambil pakai sihir. Dan akhirnya mereka sampai di gunung berapi yang Makoto rasa kalau sumber air panas berada di situ. Makoto langsung nyiapin bor yang dibikin sama para dwarf. Bor itu mirip kayak bor mesin yang ada di zaman modern, tapi bedanya bor itu nggak pakai listrik, melainkan pakai sihir. Dan waktu Makoto mau memulai penggalian, Makoto dan Neptune merasakan ada sosok monster yang datang ke arah mereka. Dan Neptune menawarkan diri buat mengurus monster itu, jadi Makoto bisa ngurus galian dengan tenang. Dan seketika monster yang baru aja keluar dari tumpukan salju itu langsung mati jadi daging cincang karena ya serangan dari Neptune. Setelah itu, monster berbentuk burung juga nyerang mereka. Tapi itu bukan masalah bagi Neptune yang langsung nusukin tombaknya yang bikin burung itu meledak. Dan terakhir, ada ular yang nyoba nyerang Makoto. Tapi berhenti gerak ketika ekornya yang tertusuk tombak Neptune dan habis itu Neptune langsung nonjok kepala ular itu sampai hancur. Makoto tetap fokus dan menggali sampai kedalaman yang cukup dalam. Sampai-sampai bor yang dipegang Makoto itu ketarik ke dalam galian dan Makoto yang lagi megang bor itu jadinya juga ikut ketarik ke dalam. Dan bor itu berhenti ketika kedalaman galian tuh udah jauh melampaui rencana kedalaman galian Makoto. Makoto merasa kalau dia udah melewati sumber air panas yang udah dia deteksi. Tapi pas dia ngeliat sekitarnya, Makoto jadi tahu kalau tempat dia berdiri adalah tempat yang benar, yaitu tempat sumber air panas. Dan tiba-tiba air panas tuh langsung bocor dari sisi kanan dinding, yang mendorong tubuh Makoto yang untung aja gitu. Makoto sempat mengaktifkan manusia sihirnya, kalau enggak udah melepuh tuh badannya Makoto. Habis itu Makoto langsung melompat keluar dari lubang galian dan ternyata Neptune tuh punya inisiatif yang tinggi karena selama Makoto menggali, Neptune bukan cuma menjaga Makoto, tapi juga nyiapin tempat kalau air panasnya tuh sampai luber keluar. Dan rencana Makoto setelah ini adalah masalah pembangunan onsen atau pemandian air panas. Setelah itu, scene berganti ke pinggiran Kaleneon, yang di situ ada Makoto, Eva, Neptune, dan sejumlah dwarf. Makoto mengatakan kalau dirinya telah mendapatkan prospek sumber air panas, walaupun pekerjaan konstruksi masih belum dilakukan. Dan itu bikin Eva kaget banget karena ya Makoto bisa pergi ke gunung dengan badai salju yang cukup ekstrim, ditambah banyak monster di gunung itu. Habis itu, Neptune dan Makoto menjelaskan situasi dan kendala yang mereka dapat ke Eva. Setelah itu, Makoto bilang bakal menarik mata air panas ke kota, dan Makoto udah nentuin lokasi percobaan itu. Habis itu, Makoto ngebuat bola api dan melemparnya yang bikin salju mencair dan menciptakan kolam. Lalu, Makoto mengeluarkan satu cincin Draupnir yang udah nggak dia pakai. Cincin itu melayang sedikit ke atas, dan habis itu, Makoto nambahin kekuatan sihirnya ke cincin itu. Dan tiba-tiba cincin itu berubah wujud jadi tungku pembakaran yang diselimuti cahaya merah yang dapat menjadi sumber air panas.
Abis itu Makoto menyuruh Neptune buat ngelindungin Eva, walaupun Makoto sendiri udah ngelindungin Eva pakai tangan manusia sihirnya. Dan waktu cincin yang baru itu nyentuh permukaan air, terjadi sebuah ledakan dan penglihatan Makoto tuh jadi putih total kayak abis kena flashbang. Dan setelah beberapa saat, suasana kembali normal tanpa ada yang terluka. Abis itu Makoto ngeliat kolam yang tadi dia bikin, tapi percobaan itu gagal total karena ya air panas yang ada di kolam tuh langsung menguap. Dan begitu juga sama tanah yang ikut meleleh. Ya itu semua karena ledakan cincin Draupnir yang Makoto pakai tadi. Dan habis itu Makoto minta maaf ke Eva karena eksperimennya gagal. Makoto bilang kalau dia akan memperbaikinya ketika pembangunan saluran air panas dilakukan. Tapi di situ Eva sama sekali nggak merespon dan cuma mandang lurus ke depan tanpa berkedip. Habis itu seorang dwarf dengan inisiatif tinggi langsung memukul pelan Eva pakai palunya. Tapi Eva masih diem aja gitu, dan itu bikin mereka semua sadar kalau Eva pingsan dengan mata terbuka dan posisi berdiri. Dan bagi Makoto itu bukan Eva banget lah, karena ya nggak mungkin gitu Eva bisa nunjukin adegan komedi kayak gitu. Chapter 216 dibuka dengan Makoto yang minta maaf ke Eva yang udah sadar. Dan kesempatan itu juga Makoto pakai buat jenguk Luria yang lagi sakit. Dan sebelum kembali ke Asora, Makoto menghubungi Zeff melalui Rona dengan bilang kalau Makoto mau ketemu sama Zeff buat ngebahas suatu hal yang disetujui sama Zeff. Dan Makoto berencana buat pergi sendiri menemui Zeff. Setelah itu, scene berganti ke Makoto yang ada di Asora yang berada di bengkel tetua dwarf untuk memberitahu mereka biar merenovasi bor yang Makoto pakai buat menggali tempo hari. Dan tiba-tiba Tomoe datang dengan bilang ke Makoto kalau dia dengar kabar dari Neptune jika Makoto pergi ke pegunungan di Kaleneon buat mencari sumber air panas. Yang dikonfirmasi sama Makoto kalau emang benar dia pergi ke sana. Habis itu Tomoe mengungkapkan keinginannya untuk berendam di sana. Tapi Makoto langsung jelasin kalau mereka harus memeriksa air panas itu dulu karena air panas itu masih ada di sumbernya. Jadi suhunya tuh terlalu tinggi untuk digunakan sebagai tempat pemandian. Dan karena Tomoe yang sangat antusias, jadinya Makoto nyuruh Tomoe buat memeriksa apakah sumber air panas itu ideal atau enggak. Dan jika bisa digunakan, Tomoe harus ngumpulin orang-orang yang bisa melakukan pembangunan onsen di sana. Yang dijawab sama Tomoe kalau itu bakal dia selesaikan dalam waktu 2 hari. Dan setelah itu, Tomoe langsung pergi buat jalanin perintah dari Makoto. Gak lama setelah Tomoe pergi, Emma datang menemui Makoto sambil bilang kalau dia dengar kabar Makoto pakai cincin Draupnir buat dilempar ke waduk dan nyiptain sebuah ledakan. Dan Makoto membenarkan kabar itu sambil jelasin kronologi kejadiannya ke Eva. Dan saat cerita Makoto sampai ke momen cincin itu tidak rusak setelah meledak, Emma langsung meminta detailnya. Habis itu tetua dwarf langsung datang dan minta izin ke Makoto buat ikut dengerin cerita dari Makoto buat memanfaatkan cincin bekas Makoto sehingga jadi sebuah produk baru lagi. Karena sayang gitu kalau cincin itu cuma dibuang doang. Habis itu Makoto nanya produk apa yang dibuat sama para dwarf dan bukannya jawab, tetua dwarf malah manggil bawahannya buat ngambil sebuah paket milik Makoto. Dan pas Makoto membuka paket itu, Makoto melihat tombak yang aneh yang mirip kayak tombak penunggang kuda. Di tombak itu ada kayak semacam bola transparan gitu yang jadi penghubung antara mata tombak dengan pegangan tombak. Dan tetua dwarf ngasih nama Bakuso buat tombak itu. Tetua dwarf bilang kalau dia berencana mendistribusikan tombak itu ke ras manusia bersayap. Dan tetua dwarf juga jelasin pada bagian bola transparan itu akan ditempatkan Draupnir Makoto yang udah nggak kepake. Dan ketika bagian tombak itu mendeteksi dampak pada tingkat tertentu, cincin itu akan aktif dan membuat sebuah ledakan. Tapi berdasarkan apa yang Makoto alami, Emma melihat kalau cincin yang Makoto lempar itu jadi stabil di atas lava setelah ledakan. Jadi Emma tuh pengen tahu kronologi ceritanya agar bisa digunakan sebagai informasi tambahan biar mereka bisa mengendalikan Draupnir bekas Makoto. Dan habis itu Makoto menceritakan semua kronologi kejadiannya secara detail ke Emma dan tetua dwarf. Oke lah, mungkin cukup sekian ya cuke buat rangkuman kali ini. Kalau lu ada pertanyaan, pendapat, saran, dan requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu pada lu bisa tulis di kolom komentar. Dan maaf ini ya cuke kalau rangkumannya acak-acakan gitu ya. Kalau lu suka sama pembahasan kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.